Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan review untuk mobil terbaru dari Cina yang baru launching sekitar bulan Oktober November 2024, dan saya ini baru beli sekitar bulan Desember 2024, jadi baru 1 bulan. Ini adalah review jujur dari pemakai. Nah, sebagai pemakai Chery Tiggo 8 Premium ya, saya akan mereview beberapa yang bagus dan beberapa yang mungkin perlu diimprove oleh Chery di Indonesia ya. Oke, Chery Tiggo 8 itu ada dua tipe. Yang ini, yang di depan ini adalah Chery Tiggo 8 Premium, dan yang di bawahnya adalah Chery Tiggo 8 Convert. Ya, bedanya ada di beberapa fitur ya, mesinnya sama aja ya, dan yang pasti kalau yang Chery Tiggo 8 Convert tidak ada panoramic sunroof. Nanti saya jelaskan ya untuk yang panoramic sunroofnya. Oke, nah dari depan kita lihat ini adalah tampak depannya. Tampilan mobil ya itu kan subjektif ya, masing-masing orang selera ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya melihat tampang depannya Chery Tiggo 8 itu cukup ganteng ya, menurut saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman apa pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya pribadi melihat ini cukup ganteng ya, cukup gagah dari depan. Desain grillnya ya, apa namanya, seperti diamond ini ya. Terus ini logo Chery-nya ya, dari kaca. Terus ini lampunya udah full LED ya, dan DRL-nya. Nah, terus di bawahnya memang tidak ada fog lamp, hanya ornamen chrome saja. Terus dia sudah ada kamera depan ya, ini chrome finishingnya, jadi terlihat mewah. Nah, oke, saya akan kasih lihat kalau misalkan lampu DRL-nya dinyalakan. Ini adalah tampilan lampu DRL ketika siang hari ya. Nggak tahu di video ya, tapi kalau secara langsung ini terlihat sangat terang ya, walaupun di siang hari ini saya ngelihat langsungnya ini cukup terang ya. Lampu DRL-nya dia ada dua shape ya. Ketika mesin dinyalakan itu lampu DRL-nya langsung menyala. Ketika lampu kecil dinyalakan, lampu DRL-nya akan meredup ya. Oke, ini lampu utamanya sudah menyala ya. Dia lampu utamanya adalah LED projector by beam, artinya lampu dekat sama lampu jauh dari sini juga ya. Nah, lalu tadi seperti saya bilang, DRL-nya ketika lampu utama nyala dia meredup ya. Lalu ada lampu sen. Lampu sennya dia sequential ya, menurut saya bagus. Kalau misalkan kita lihat dari depan, lampu sennya sequential. Terus saya kasih lihat dulu bagian luarnya dulu ya, eksteriornya. Ini tampak sampingnya secara keseluruhan. Kita mendekat ke arah velgnya. Velgnya ukurannya 18 inch dengan ukuran bannya 235 lebarnya, terus tebalnya 55, ring 18. Ini bannya dari GT, bukan Golf Tango tapi GT, GITI ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan yang perlu diimprove dari bannya. Terus rem depan sudah pasti cakram. Lalu di sini ada tulisan TGDI, artinya Turbo Gasoline Direct Injection ya. Artinya mobil ini sudah teknologinya Turbo Gasoline Direct Injection. Nah, ini ada sen, bukan lampu sen, spion yang dilengkapi dengan lampu sen. Nah, di bawahnya itu dia ada kamera untuk 360 juga ya di sini ya. Jadi ada kamera depan, ada kamera samping di kanan kiri, sama kamera belakang nanti saya kasih lihat.
Lalu ini apa nih? Ini adalah lampu sorot ke bawah. Jadi ketika malam hari kelihatan ya, kalau siang hari nggak kelihatan. Ini lampu sorot ke bawah ketika kita buka pintu ya, maka ada lampu yang menyorot ke bawah dengan tulisan Tigo. Nah, kalau malam kelihatan, tapi kalau siang nggak kelihatan. Lalu di sini window lamp-nya chrome. Ya, atasnya juga sama, ini chrome juga. Handle pintunya sewarna body dengan akses pintu smart key model sentuh ya. Terus di bawah ada ornamen chrome lagi. Lalu karena mobil ini adalah SUV, jadi ada aksen over fender ya di spatbornya ya, sampai ke bawah juga tuh. Sampai ke belakang ada aksen over fendernya juga ya. Ini ban belakangnya sama tadi ya, untuk ukurannya 265, 55 dan ringnya 18, dan sudah dilengkapi dengan cakram juga remnya. Untuk fitur seperti EBD, alternate brake distribution, terus ABS, ESC itu udah lengkap semua ya. Lalu kita ke bagian belakang. Ini juga yang menurut saya pribadi ya, subjektif, tapi kalau menurut saya pribadi bagian belakangnya juga ganteng. Nggak tahu ya, dimirip-miripin belakangnya itu kok mirip kayak Mazda CX-8. Tolong ya, saya jangan dibully ya. Ini kan pendapat pribadi ya. Kalau saya melihat belakangnya mirip kayak Mazda CX-8 ya. Nah, tapi tulisan Cherry-nya ini ya, yang di belakang ini, yang gede ini tulisan Cherry, ini mengingatkan saya sama mobil Porsche ya. Nah, mobil-mobil Porsche itu biasanya ada tulisan Porsche di bagian belakang mobilnya ya. Oke. Nah, ini untuk lampunya sudah full LED, baik lampu malam, lampu remnya nggak nyala karena kan saya lagi di luar ya, saya nggak injek rem, nggak ada yang bantuin juga. Terus ini lampu sennya sama seperti depan, lampu sennya itu dia bergerak ya, atau sequential. Dan ini saya suka ya, model lampu malamnya ini dia kayak 3 dimensi ya. Nah, sayangnya saya nggak bisa kasih lihat untuk lampu remnya ya. Lampu remnya lebih keren lagi. Lampu remnya dia akan, ini lampu luarnya akan lebih terang lagi kalau di rem. Terus ada Haiman stop lamp. Lagi-lagi saya nggak bisa praktekkan karena saya lagi di luar dan nggak ada yang bantuin. Terus sudah ada defogger belakang, kaca belakang sudah ada wiper. Terus untuk kacanya sendiri ini juga premium ya, dari Lumar, yang biasa dipakai di mobil-mobil kelas premium. Dan ini sudah bonus ya dari dealernya. Thank you ya untuk dealer Cherry Fluid yang sudah kasih bonus kaca film dari Lumar. Keren banget. Terus di bawahnya ada 2 logo lagi, ada logo Tigo 8, ada logo 290T. Nah, artinya apa sih 290T? T ini bisa artinya turbo, bisa juga artinya torsi ya, torque ya. Nah, ada kotoran. 290 adalah klaim dari Cherry yang mengatakan bahwa torsi mobil ini 290 Nm. Namun setelah saya lihat buku manualnya, di buku manualnya yang tertera adalah 275. Nah, jadi ini membingungkan ya. Sebenarnya torsinya 290 atau 275 ya. Nah, oke. Terus di bawahnya itu ada lampu fog lamp. Ini ya. Jadi kalau yang sebelahnya ini adalah lampu mata kucing yang nggak akan nyala, tapi kalau kesorot lampu ini akan menyala, bukan menyala ya, memantulkan cahaya yang reflektif. Tapi di sebelahnya ada lampu fog lamp yang kita bisa nyalakan matikan. Nah, mobil ini nggak punya fog lamp depan, tapi dia punya fog lamp belakang, teman-teman ya. Agak unik ya teman-teman ya, fog lampnya di belakang warna merah ya. Nah, gunanya apa sih fog lamp belakang? Nah, karena mobil ini juga banyak dijual di Eropa ya. Nah, menurut saya ya, ini analisa saya, kalau di Eropa itu kan sering musim dingin ya, bahkan salju ya. Dan kalau saljunya itu terlalu lebat ya, maka akan mengurangi jarak pandang mobil di depan.
Nah, ini pentingnya makanya di negara Eropa, mobil di Eropa itu harus dilengkapi dengan fog lamp belakang. Jadi ketika ada hujan lebat atau salju yang lebat, maka dia pasang fog lamp belakang untuk di sini supaya mobilnya terlihat ya oleh pengendara mobil di belakangnya ketika ada salju atau hujan lebat. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada salju ya. Tapi kadang hujannya lebat juga di Indonesia, menyebabkan jarak pandangnya jadi minim ya. Ini juga bisa digunakan ketika kita jalan tol dan hujan lebat, kita pasang fog lamp belakang. Daripada kita pasang lampu hazard nih. Kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau hujan lebat gitu kan, nah pasang lampu sen, itu lampu sen hazard. Nah, itu sebenarnya nggak diperbolehkan sama aturan kepolisian ya. Nah, yang diperbolehkan adalah ketika hujan lebat, pasang fog lamp belakang ya. Nah, terus untuk sensor parkirnya ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 sensor parkirnya, ditambah lagi sama ada kamera belakang, kamera mundur ya. Jadi untuk kameranya itu ada 4, depan 1, belakang 1, sama kanan kiri di spion kanan kiri. Jadi ini sudah ada namanya kamera 360, kamera 360. Dan kamera 360-nya menurut saya bagus. Nanti saya bahas di fitur unggulan. Terus ini knalpotnya, ini bukan knalpot dummy ya, bukan bohong-bohongan, tapi memang di dalamnya ada knalpot tuh dia ya. Nah, jadi ini housingnya ya, housingnya tuh chrome keren ya. Terus dia knalpotnya bukan cuma 1 tapi 2. Nah, jadi knalpotnya ada 2, double muffler kanan sama kiri. Nah ya, saya paling suka kalau ngeliat mobil itu mufflernya 2 teman-teman. Dan mufflernya itu knalpotnya kelihatan, bukan knalpotnya yang ngumpet ke bawah gitu ya. Dan beberapa mobil, bahkan mobil mewah pun saya nggak perlu sebut nama ya, itu dia knalpotnya itu fake ya untuk lubangnya. Knalpotnya itu diumpetin ke bawah. Ini ada housingnya mereka, tapi itu nggak ada bolongannya. Jadi itu fake. Tapi kalau ini enggak, ini memang ini housingnya dan ada memang knalpotnya. Ya, kelihatan knalpotnya kanan kiri. Dan ini menurut saya cukup sporty ya, dengan knalpot yang 2 muffler ini ya teman-teman ya. Apalagi housingnya chrome seperti itu. Oke, mumpung kita di bagian belakang, kita lihat dulu untuk bagasi belakangnya ya. Bagasi belakangnya sudah power tailgate, bisa dibuka dengan cara kita memencet tombol elektrik di belakang. Ya, dia sudah power tailgate. Dan untuk membuka bagasinya itu bisa ada beberapa cara ya. Tadi ya power tailgate dengan kita pencet tombol di bagasi, atau kita juga bisa pakai remote teman-teman, atau kita bisa buka dari kabin driver teman-teman ya. Dan satu lagi, kita bisa buka ini dengan cara kita hanya berdiri di belakang bagasinya saja. Dia akan membuka pintu bagasinya secara otomatis tanpa perlu kita menendang-menendang kaki di bawah bumper belakang. Nggak perlu, kita hanya cukup berdiri aja di bagian belakang mobilnya selama 3-4 detik, maka pintu bagasinya akan terbuka secara otomatis. Ini bagian belakang bagasinya teman-teman, menurut saya cukup luas ya, cukup luas. Ini ada bangku baris ketiga, tapi saya tidurin karena saya tidak pernah bawa penumpang sampai baris ketiga ya. Jadi lebih baik saya turunin aja, saya fungsikan sebagai full bagasi dan cukup luas. Terus di belakang itu ada AC, ventilasi AC, dan ada untuk pengatur AC belakangnya. Nah, ini yang agak unik ya. Jadi untuk penumpang belakang itu bisa mengatur untuk AC-nya sendiri ya, nggak perlu dari depan semua ya. Ini yang jarang ada di mobil-mobil di Indonesia ya. Lalu ini kita sekilas lihat kayak ada speaker ya, tapi ini bukan speaker, ini cuman ornamen saja. Tapi dalamnya itu bolong, kalau teman-teman perhatikan ya, bolong-bolong ya. Tapi memang di dalamnya nggak ada speaker. Jadi mungkin sudah disiapkan oleh Chery Tiggo, oleh Chery ya. Kalau kita mau nambah speaker lagi di belakang boleh saja ya kan. Sudah ada tempat atas sendiri tanpa kita perlu bobok-bobok lagi ya. Kita bobok sendiri kan jadi jelek ya untuk hasilnya. Nah, ini sudah disediakan tempatnya buat kita
menambahkan speaker di bagian belakang. By the way, speakernya sudah 8 ya. Di depan, bagian depan ada 4, di tengah ada 4, total 8, dan dari Sony ya mereknya. Dan kalau teman-teman mau tambah lagi kanan di bagian belakangnya, ini bisa juga ya. Jadi totalnya jadi 10 ya. Tapi dengan 8 speaker aja suaranya udah cukup bagus kok. Udah oke suaranya. Oke, ini bagasinya ya, cukup luas menurut saya. Kita tutup lagi, tutupnya hanya dengan kita pencet tombol ini, dia akan menutup sendiri ya, karena sudah power tailgate. Oke, bagian depan sudah, bagian samping sudah, bagian belakang sudah. Sekarang kita masuk ke interiornya. Oke, let's go. Oke, kita akan review bagian dalam atau interior dari Cherry Tiggo 8 tipe premium. Ya, pertama dari pintunya. Oke, nah sayangnya ini belum soft touch ya. Yang sebelah sini ini baru dilapis kulit aja, tapi kulitnya kulit keras kayaknya ya, kulit keras. Tapi ini kayaknya bukan plastik dah, beda ya. Ini kayaknya kulit tapi kulit keras, nggak tahu juga sih. Tapi sayangnya ini bukan soft touch ya, sayang sekali ya. Yang soft touch itu adalah nanti di sini. Nah di bagian dashboardnya ya itu semuanya sudah soft touch empuk. Sayang sekali ya. Padahal yang di bawahnya ini ada Cherry Tiggo 5. Itu Cherry Tiggo 5 malah Cherry Tiggo 7. Cherry Tiggo 7 yang di bawahnya ini malah ini sudah soft touch untuk bagian trim di pintunya. Tapi malah kenapa yang Cherry Tiggo 8 malah belum soft touch? Ya, tolong Cherry jelaskan kenapa yang Cherry Tiggo 8 tidak soft touch, kenapa yang di bawahnya Cherry Tiggo 7 malah soft touch. Oke, ini ada kayak jahitan. Ya, ini kayaknya jahitannya asli dah. Ya, ini asli. Kalau ini jahitan asli, berarti ini bukan plastik, full plastik. Ini berarti ini adalah kulit, tapi memang kulit yang keras. Karena kalau plastik nggak mungkin dijahit, ya nggak? Ini door handle-nya, dia chrome ya, chrome atau bukan? Ya, semacam chrome ya. Terus ini untuk mengunci dan membuka pintu. Terus ada ornamen kayak brush ini ya. Terus yang di bawahnya ini baru nih kulit ya, kulit soft touch. Ini juga kulit soft touch baru ya. Sampai sini masih soft touch. Terus ini untuk power window-nya semua kaca sudah all auto ya. Nah, jadi baik yang depan maupun yang belakang nih, yang belakang saya praktekkan ya, saya turunin. Nah, sudah auto ya. Nah, itu juga sama, sudah auto juga. Ini tombol buat mengunci kaca. Jadi kalau misalkan sudah terkunci seperti ini, maka penumpang samping, depan, penumpang belakang tidak bisa membuka kaca. Terus ini untuk melipat atau membuka kaca spion ya. Kelihatan ya? Nah. Oke. Terus ini buat pengaturan kaca spionnya. Ya, sudah elektrik juga, sudah full adjustment. Jadi kalau misalkan kita tutup pintunya, dia otomatis tertutup kaca spionnya. Kalau kita membuka pintu, ya kunci pintu, maka dia otomatis kebuka untuk spionnya. Nice. Berlanjut ke bagian kursi, ini dia. Ini yang luar biasa ya, mobil di harga ini, ya. Ini untuk pengaturan kursinya ini udah full elektrik ya, dan ini nggak kaleng-kaleng ya. Ada buat maju mundur, ada buat reclining, dan ada lumbar support ya. Biasanya terus ada ini memory seat, ada 2 ya. Jadi biasanya mobil-mobil yang dilengkapi dengan lumbar support atau dan memory seat, biasanya mobil-mobil mewah yang harganya udah di atas 500 juta rupiah atau bahkan 600 juta rupiah. Bahkan ada beberapa branding ya yang harganya sudah 600 juta rupiah ya, itu masih belum ada memory seat, bahkan boro-boro memory seatnya ya, bangkunya aja belum full elektrik, masih engkol ya, seperti Kijang, Toyota Kijang Innova Zenix yang tipe Q itu yang harganya sudah 600 juta, itu pengaturan kursinya masih manual loh, masih engkol ya. Maaf ya, saya sebut branding ya, ini supaya
buat improvement juga ya buat Toyota ya. Ya masa sih harga mobil udah 600 juta ke atas, masa pengaturan kursinya masih manual sih ya. Kalah dong sama Chery yang harganya lebih murah tapi pengaturan kursinya sudah full elektrik ya. Oke. Dan ini kursinya sudah kulit ya, cukup empuk ya. Dan untuk sandaran kepalanya juga empuk juga, dan ini bisa dilipat ya. Nah, jadi semacam kalau teman-teman naik pesawat Garuda yang kelas ekonomi pun itu sandaran kepalanya bisa ditekuk ya di Garuda ya. Ini kalau buat penumpang nih enak nih buat tiduran, tapi kalau buat driver, buat saya lagi mengemudi nih bahaya nih. Bisa ngantuk nih kalau gini ya, keenakan. Terus ada tulisan Tigonya di kursinya. Dan ini kursinya cukup canggih ya. Ketika kita mau masuk mobil, ini kursinya dia akan mundur otomatis sedikit untuk kita ada ruang untuk masuk. Dan ketika kita sudah di dalam mobil dan kita mau keluar, ya keluar mobil, ketika kita sudah mematikan mesin mobilnya, maka kursinya akan mundur otomatis, ya supaya kita ada ruang lebih untuk keluar. Ini keren, ya kursinya. Terus ini ada pengaturan-pengaturan, tombol pengaturan ini buat hill descent control, ya ini juga nggak banyak di mobil zaman sekarang ya. Jadi kalau kita lagi turunan curam, kita sebenarnya nggak perlu injak rem, karena secara otomatis dengan hill descent control ini, maka mobil akan mengerem otomatis di tanjakan, di turunan curam. Terus ini buat membuka pintu bagasi belakang, tadi saya bilang bisa dibuka beberapa cara, bisa dari remote, bisa dari tombol di pintu garasi belakang, pintu garasi, pintu bagasi belakang, salah ngomong, sama dari depan dari tempat driver ya. Ini saya praktekkan, saya pencet nih untuk tombol ini, kebuka pintu bagasi belakangnya. Oh, harus pencet yang lama. Oke, itu dia kebuka ya. Dan juga bisa menutup ya dari dalam dengan kita pencet tombol ini. Oke. Nah, terus ini ada tombol namanya idling start stop. Artinya mobil kalau ini diaktifkan, maka mobil ketika di lampu merah berhenti, maka mesinnya akan mati sementara, tapi fungsi-fungsi lain kayak AC, media, radio tetap nyala. Ketika kita misalkan lampu lalu lintas sudah hijau, kita injek rem, maka mesin otomatis menyala. Ya ini fungsinya sebenarnya buat menghemat bahan bakar, tapi jujur saya jarang gunakan ini ya, jarang gunakan ini. Lalu ini buat headlamp leveling, jadi artinya di sini kita bisa mengatur sorot lampu depannya ini mau lebih menukik, merunduk atau mendongak. Nah ya, dengan mengatur ini. Kalau satu ini artinya dia sorotnya maksimal ke atas. Kalau yang tiga dia adalah sorotnya maksimal ke bawah. Oke, kita bisa atur sini ya untuk sorot lampunya. Lalu ini ada buat ventilasi AC-nya ya. Kanan kiri, atas bawah. Terus ini udah soft touch, kulit soft touch. Nah ini saya bilang kenapa nanggung-nanggung ya Chery, kenapa yang ini udah soft touch, ini udah soft touch, ini udah soft touch ya. Kenapa yang ini belum soft touch? Nanggung loh Chery ya. Oke, masa kalah sama yang di bawahnya, Chery Tiggo 7. Nah ya. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Kita tutup dulu pintunya karena panas. Kita nyalakan AC. Nah, AC-nya di sini kita nyalakan. Nah. Oke. Nah. Nanti kita bahas ya untuk AC-nya ya. Nah. Matiin dulu hazardnya. Nah, ini adalah tampilan interior dari Chery Tiggo 8 tipe premium. Jadi ini speedometernya, tombol speedometernya ini lagi namanya menu TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi kita bisa memantau untuk pressure tekanan ban dari mobil kita ya. Tapi sayangnya satu nih Chery ya,
buat masukan aja. Kenapa apa namanya ya? Satuan adalah KPA. Nah, biasanya kalau orang Indonesia lebih familiar dengan PSI atau PSI. Jadi kalau misalkan PSI kan paling sekitar 32, 33 PSI, 34 ya. Nah, tapi kalau ini kan agak membingungkan ya. 219 ya. Kita harus convert dulu dari KPA ke PSI. Itu yang agak kurang familiar sih untuk orang Indonesia. Karena kalau misalkan kita ngisi angin, misalkan di tempat isi angin, kita kan pasti bilang, Bang isi angin ya berapa? 32, 33, 34, betul nggak? Kalau kita bilangnya 219 ke tukang ban, yang ada bannya meledak diisi 219 ya. Oke, ini tampilan speedometernya ya. Di kiri ada tampilan speedometernya, di sisi kanan ada tampilan apa namanya RPM-nya. Terus di tengah-tengah itu beneran ada tampilan speedometer digitalnya, sama di tengah-tengahnya ada tampilan RPM digitalnya. Ini kalau saya gas dia akan, nah ya. Terus fitur lainnya, bukan fitur ya, tampilan lainnya itu ada, nah ini ada tampilan ADAS-nya atau sensor radarnya, ADAS Advanced Driving Assistance System. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi di si Cherry 38 memang sudah ada ADAS-nya, dan ada sebanyak ya, ada 9. Saya nggak bisa sebut satu persatu, banyak banget, ada 9 ya. Dan ini uniknya kalau kita sudah aktifkan adaptive cruise control-nya, nah itu nanti ada tampilan kendaraan di depan, baik itu mobil, truk, motor. Nah, dan ada jaraknya, apakah masih 20 meter, 10 meter, apa sudah 5 meter ya. Itu ada tampilannya teman-teman. Jadi cukup unik sih, ada tampilan kendaraan di depannya ya, motor, mobil, truk ya. Tapi kalau kayak sepeda belum kelihatan ya teman-teman ya. Terus ini buat tripnya, ini buat rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Nah, saya pribadi menilai mobil ini nggak boros tapi nggak irit, jadi tengah-tengah. Untuk pemakaian dalam kota, rute tol ya 110 ya udah paling maksimal. Untuk pemakaian luar kota, tol jarak jauh ya itu bisa 114, 113 sampai 114, tapi saya nggak pernah 115 ya. 114 sudah mentok. Jadi saya bilang konsumsi bahan bakarnya nggak boros-boros amat, tapi nggak hemat-hemat banget ya so-so lah ya. Terus ini buat konsumsi bahan bakar real time-nya ya. Terus ini tadi kembali lagi ke namanya, ke TPMS ya. Terus kalau kita klik tombol yang sebelah sini, pengaturan buat speedometernya, nah ada lagi banyak pengaturan ya. Ada pengaturan buat jam, ada temanya ini ada 2 ya. Yang saat ini ya teman-teman adalah tema klasik. Saya suka ini tema klasik ya, konvensional. Tapi ada lagi tema yang futuristik nih ya, tema space time. Saya coba kasih lihat untuk tema space time. Nah, space time seperti ini ya, cuman ada lingkaran, speedometer, lingkaran, RPM. Beberapa orang lebih suka ini, tapi kalau saya pribadi lebih suka yang klasik. Ini kalau misalkan saya gas, bergerak ya. Saya orang jadul teman-teman, orang lama, jadi saya lebih suka yang tipe klasik aja. Tapi kalau misalkan kayak Gen Z, anak-anak muda, ya lebih suka yang tipe ini, ya lebih modern, lebih futuristik ya. Oke, saya ganti lagi temanya ke tipe klasik. Terus ada Volt ya, pakai ini, ada ini notifikasi ya, apakah ada notifikasi misalkan ada yang system error, engine error, itu muncul di Volt. Atau misalkan bensin udah mau habis, itu muncul di Volt ya. Atau air wipernya udah mau habis, muncul di Volt ya. Terus driving, ini buat pengatur mereset ya. Ini mereset namanya trip ya, atau konsumsi bahan bakar. Kita mau reset lagi ke 0, misalkan seperti ini, kita ke bawahin, confirm reset, clear, yes. Nah, terus ya itu aja ya. Jadi simple aja, nggak terlalu banyak pengaturan di layar speedometernya.
tapi banyak sekali notifikasi seperti notifikasi lane departure warning ya, ada ini apa tadi notifikasi lampu-lampu, notifikasi seat belt, ini notifikasi apa namanya parking brake, notifikasi hill descent control ya. Terus ada notifikasi di sini apa tampilan buat drive mode-nya. Nah, drive mode ada 3 ya. Ini normal, kita bisa berubah di sini ya. Normal, ada sport, dia berubah jadi merah, terus ada eco, berubah jadi hijau. Kembali ke normal, semua pengaturan di sini ya pencetannya. Terus di setir, ini setirnya dibalut kulit, cukup tebal dan cukup nyaman ya. Terus ada logo Chery ya. Terus ada pengaturan buat cruise controlnya, dan cruise controlnya ini sudah adaptif ya, itu keren. Jadi artinya dia bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depan ya, otomatis ketika kendaraan di depan dia malah mengencang ya, mempercepat lalunya, maka mobil kita juga akan otomatis mengikuti kecepatan mobil di depan. Ketika mobil depan melambat bahkan sampai ngerem, mobil kita juga akan otomatis akan melambat dan bahkan sampai mengerem, teman-teman. Ya, ini keren ya, sudah adaptif cruise control ya. Pengaturan di sini teman-teman, dan juga ini tombol-tombol buat tadi ya, buat pengaturan buat namanya apa speedometernya teman-teman. Di sebelah kanan ada pengaturan buat head unitnya teman-teman ya. Ini buat pengaturan buat volume radio, musik, buat mengangkat dan menutup telepon ya, buat voice command di sini ada juga buat voice command, ada juga buat mute suara ya. Terus satu lagi yang luar biasa, ini lampunya sudah full auto ya, sorry nggak kelihatan. Nah, sudah full auto, jadi ketika kita taruh di mode auto, ketika cuaca atau kondisi sudah gelap, redup, maka lampu akan otomatis menyala ya. Atau kita siang hari ya, lampunya pasti nggak menyala, tapi ketika kita lewat terowongan dan gelap, itu lampunya otomatis menyala ya. Terus juga dia ada auto headlight lamp, lampu jauh otomatis. Jadi kalau kita misalkan lewat jalan yang memang lampunya nggak ada atau minim cahaya, gelap gulita, dan di depan kita nggak ada kendaraan ya, nah itu dia otomatis akan menyalakan lampu jauhnya. Keren ya. Dan ketika dia mendeteksi ada kendaraan, mobil atau motor dari depan yang menyalakan lampu ya, dia mendeteksi ada lampu dari depan, maka lampu jauhnya akan otomatis mati, kembali ke lampu lampu dekat teman-teman ya. Oke, terus wipernya juga sudah otomatis ya, jadi sudah auto. Jadi artinya ketika sensor mendeteksi ada air hujan ya di kaca depan, maka otomatis wipernya akan menyala. Ini fitur-fitur yang belum banyak ada ya di mobil yang harga rentang segini ya, belum banyak. Terus pengaturan setir sudah tilt, sudah bisa naik turun atau sudah bisa teleskopik maju mundur ya. Jadi posisi mengendara sangat-sangat ergonomis, sangat-sangat nyaman, apalagi ditambah lagi kursinya juga bisa diatur secara elektrik ya. Itu juga bisa mendapatkan posisi duduk yang sangat-sangat nyaman. Kita beralih ke bagian tengah ya. Ini buat tombol menyalakan mematikan mesin mobil, sudah out engine start stop ya, sudah tinggal pencet aja. Terus ada 2 ventilasi AC, kanan kiri atas bawah pengaturannya. Terus ada pengaturan buat tombol-tombol fisik, buat mematikan layar head unit. Ini saya pencet. Nah, hanya tampilan jam saja, jam yang warnanya hitam. Kalau misalkan teman-teman nggak suka ada cahaya ya, matanya mungkin ada beberapa teman saya yang matanya tuh sangat sensitif sama cahaya, sehingga kalau misalkan malam hari itu head unitnya dimatikan ya. Nah, ini buat menyalakan kembali head unitnya. Terus ini buat menaikkan menurunkan volume musik ya. Terus ada tombol hazard, lampu hazard, dan ketika ditekan ini dia ikut berkedip ya. Nah, ini yang attention to detailnya tuh bagus banget ya, Chery ya. Ini nggak seberapa sih fitur ini, tapi keren aja ngelihatnya. Ketika kita pencet hazard tuh lampunya juga ikut berkedip gitu ya.
Terus ini untuk ke tombol home, misalkan kita lagi di tombol media nih contohnya ya, terus kita mau kembali ke tombol home, kita tinggal pencet tombol ini yang logo rumah. Terus ada EVM adalah, maaf kalau saya salah ya, all view monitor ya, istilahnya adalah kamera 360 ya. Nah, kita klik ini. Nah, jadi ke tampilan 360-nya, dan tampilan 360-nya ini oke banget ya. Ini ada tampilan belakang dan cukup jernih ya, cukup full HD ya tampilannya ya. Dan ini kalau misalkan kita gerakan setirnya, ini ikut bergerak loh. Nah, ke kiri, ke kanan. Jadi buat pengaturan parkir mundurnya ini sangat-sangat membantu teman-teman, sangat membantu ya. Jadi kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang itu yang harganya ya harga mirip-mirip kayak Chery Tiggo itu ya nggak bisa gerak ininya ya. Ini bisa gerak loh, keren ya. Oke ya, sama, ini hal kecil sih tapi kita appreciate lah ya, attention to detailnya bagus banget Chery. Terus ada ini kamera 2D yang belakang, ada kamera 2D yang depan, front ini yang depan. Terus ini yang kamera belakang tapi yang lebih ke wide-nya, lebih lebarnya, lebar banget ya. Kalau ini kan tadi kan lebih sempit ya. Ya. Terus ada kamera 3D-nya. Nah, ini yang keren nih. Kamera parkirnya sudah 360 dan sudah 3D. Ini bisa ke kanan, ke kiri kita bisa lihat ya. Nah, ini cukup akurat ya jalannya. Cukup akurat ya, ada marka jalannya. Terus ini memang ada tempat parkir di samping. Ini cukup akurat loh, betulan, cukup akurat ya. Dari segi apa, gambar juga bagus. Terus kalau misalnya kita ini lagi ya, satu lagi attention to detailnya Chery bagus. Kita klik tombol send ke kiri atau ke kanan, ini juga lampunya juga ikut juga ikut ini nyala ya. Nah, tuh, atau kita ke kanan. Nah, ya, ini keren loh ya, Chery ya, attention to detailnya. Nah, di sini ada layar buat pengaturan AC. Nah, untuk pengaturan AC dia diberikan layar tersendiri. Jadi unik ya. Biasanya kan cuman layar kecil, tapi ini layar gede nih, lumayan ya. Jadi layarnya di sini ada 3 ya, untuk layar speedometer ya. Terus ada layar buat head unit. Lalu ada juga layar buat AC. Ini kita bisa touchscreen, bisa pakai mode sentuh, menaikkan suhunya, menurunkan suhunya, dan kanan kiri udah bisa diatur suhunya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan yang kiri misalkan mau lebih hangat, misalkan 27, terus yang sebelah kanan mau 23 atau 24, itu bisa, karena di sini untuk AC-nya sudah dual zone ya, kanan kiri bisa diatur suhunya sendiri-sendiri. Nah, yang di bawah ini buat pengaturan fan-nya atau kipasnya, 1, 2, 3, 4. Kita bisa diatur juga pakai touchscreen di layar ya. Terus yang ini kita bisa atur untuk arah semburan anginnya, apakah kepala sama badan, atau kepala, badan sama kaki ya. Atau juga bisa hanya misalkan ke kaki saja juga bisa, atau kepala sama kaki juga bisa, kombinasi ya. Bisa pakai touchscreen ini ya. Lalu di atas ini ada tombol touchscreen buat salah satu fitur ADAS-nya, yaitu adalah lane departure warning. Jadi unik ya, untuk pengaturan untuk lane departure warning-nya bukan di setir ya, barengan sama si adaptive cruise control-nya, tapi di sini di layar tersendiri. Jadi ini kita bisa on off kan, nyala matikan. Kalau kita menyalakan berarti di sini lane departure warning-nya aktif. Terus di bawahnya ini ada tidak lupa ya, ini buat sync. Jadi kalau misalkan sync, ini berarti antara suhu kiri sama suhu kanan langsung sama ya. Nah, langsung sama. Terus di bawahnya ini ada auto. Kalau auto berarti dia menyesuaikan sama suhu di luar mobil atau auto climate. Saya biasanya tidak pakai auto, saya manual. Saya naikkan suhunya atau naikkan fan-nya.
Terus di sini juga ada pengaturan buat AC belakang. Jadi kalau misalkan kita mau nyalakan AC belakang bisa dari sini, dari layar ini juga rear. Lalu ini buat open close air. Ya, ini kalau misalkan putih warnanya berarti dia udah dari luar masuk ke dalam. Kalau dia berubah jadi biru berarti dia hanya udara dalam aja. Oke, ini buat tombol max. Max berarti AC-nya langsung maksimal. Ya, langsung maksimal. Fan-nya biasanya 4 atau 5 tergantung suhu di luar. Kalau suhu di luar lagi panas-panasnya ini bisa lebih nih, bisa 6, bisa maksimum ya. Biar suhu di dalam kabinnya biar lebih cepat dingin. Oke, ini buat defogger. Nah ya, front dan back defogger. Jadi kalau misalkan lagi hujan terus atau lewat daerah yang dingin terus berembun kacanya, ini berfungsi untuk menghilangkan embunnya. Oke, untuk mengaktifkan atau kita bisa matikan. Oke, itu ya fungsi-fungsi dari AC-nya. Nah, tapi di sini Chery juga mengerti ya untuk apa namanya kebiasaan orang Indonesia itu kan nggak biasa pakai pengaturan AC pakai layar ya, pakai touchscreen ya, biasa pakai tombol fisik. Nah, jangan khawatir, di sini juga ada tombol fisik buat pengaturan AC-nya. Nah, di sini di sisi driver dan sisi penumpang masing-masing dikasih 2 tombol buat pengaturan AC-nya. Ya, 1 tombol buat pengaturan suhunya ini. Nah, saya turunkan 20, 19, 18 ya. Yang sebelah kiri adalah tombol buat mengatur fan-nya. Ini saya naikkan 2, 3, 4. Nah, ya. Jadi baik driver maupun penumpang depan kiri bisa mengatur suhunya melalui tombol ini. Jadi kadang kalau kita lagi nyetir, kita kan agak susah ya mengatur untuk suhunya lewat touchscreen ini. Tapi kalau lewat tombol agak lebih mudah ya, seperti itu. Jadi touchscreen bisa, lewat tombol fisik juga bisa. Oke, terus ke bawah lagi di sini adalah tuas transmisinya. Ya, tuas transmisinya modelnya seperti ini. Ya, dia nanti soal mesin saya bahas lebih lanjut nanti di sesi berikutnya. Tuas transmisinya simpel ya. Dia akan kembali ke posisi semula. Ini kayak N, terus ke D. Dia nggak akan pindah ke R. Ya, posisinya begini aja, teman-teman. Ya. Ini ke N lagi, ya, netral lagi. Jadi posisinya tetap seperti ini. Ini mengingatkan saya sama tuas transmisi di mobil-mobil Eropa kayak BMW, kayak Mercedes-Benz yang seperti ini kurang lebih, ya. Terus kalau kita mau parkir, kita tinggal pencet tombol di atas ini. Nah, otomatis dia park, ya. Ketika lampunya sudah pindah ke P warna hijau berarti sudah parking. Kita mau drive, kita mau jalan, tinggal ke bawain aja. D, jalan. Jadi tuas transmisinya ya begini-begini aja posisinya ya. Kecuali kalau kita mau mode manual, mode sport ya, sport manual kita bisa arahin ke kiri. Kita tuh kanan ya, kiri kayaknya. Ya, ke kiri, pindah ke manual sehingga lampu indikator M-nya nyala. Ini kita bisa naikkan turunkan untuk kecepatan secara manual. Memang mobil ini belum dilengkapi dengan pedal shift ya, tapi memang kita masih bisa mengatur transmisi secara manual di tuas transmisi ini ya, menaikkan, menurunkan. Tapi saya jarang pakai manual sih ya, saya pakai D aja udah cukup kok ya. Oke, nah ini ya tuas transmisinya, menurut saya ini canggih ya. Oke, mengingatkan dengan mobil-mobil Eropa. Terus konsol tengahnya ini bagusnya ada positif sama negatifnya ya. Positifnya ini kelihatan mewah karena ini glossy ya, glossy mewah sekali ya. Tapi minusnya adalah ini jadi cepat kotor kena fingerprint ya. Atau kalau misalnya kita taruh barang-barang di atas ini cepat tergores teman-teman ya. Jadi satu sisi memang terlihat elegan, mewah, glossy begini, tapi satu sisi ini cepat kotor, kena jari, atau bahkan bisa cepat tergores kalau kita taruh barang-barang di atas ya. Makanya jangan sampai taruh barang-barang di atas ya, kayak kunci, handphone jangan taruh di sini karena cepat gores. Terus ke bawah lagi ada electronic parking brake. Jadi ini udah nggak pakai otot lagi ya, nggak pakai engkol, ini pakai electronic parking brake. Kalau mau mengaktifkan rem parkir tinggal ke atas, kalau kita mau nonaktifkan tinggal ke bawah ya, sampai indikator merahnya hilang. Oke,
aktifkan lagi. Nah, ya, jadi simple ya. Untuk apa? Untuk parkirnya, untuk rem parkirnya cuman pakai tuas tombol begini aja. Nah, selain electronic parking brake juga dilengkapi dengan namanya brake hold atau auto hold ya. Nah, ini fungsinya adalah kalau kita aktifkan teman-teman, nah ini nggak bisa ya karena tuh muncul indikatornya please fasten seat belt, karena saya nggak pakai seat belt. Jadi kalau misalkan ini auto hold diaktifkan harus kita terpasang seat beltnya. Nah, fungsi ini adalah ketika kita lagi di lampu merah atau macet, terus kita berhenti mobilnya, ya, itu akan otomatis menahan remnya tanpa kita harus ngangkat tekan lagi electronic parking brake-nya atau rem tangannya. Ya, kita otomatis berhenti, otomatis dia menahan remnya. Dan ketika misalkan mobil di depan sudah maju atau lalu lintasnya lampu merahnya udah hijau, maka kita tinggal injek gas aja, maka mobilnya akan langsung jalan. Nah, ini sangat berfungsi ya untuk di jalan kemacetan di Jakarta khususnya. Auto hold ini sangat membantu banget. Jadi kita nggak perlu namanya rem tangan, aktifin rem tangan ya, turun rem tangan ya, apalagi kalau misalkan pakai otot ya, pakai tuas itu kayaknya ribet banget ya. Nah, ini perpaduan dua ini, electronic parking brake sama auto hold, ini sangat-sangat membantu banget ya di lalu lintas di Jakarta yang padat merayap ya. Oke, ini ada buat buat taruh barang kecil. Saya biasa taruh e-money aja di sini ya. Terus ada 2 buah cup holder buat taruh 2 buah Aqua ukuran berapa nih, 500 mm masih bisa kayaknya ya. Terus ada senderan tangan tengah ya, armrest ini juga empuk banget ini ya, enak, ada jahitan aslinya ya, lumayan. Jadi kalau misalkan lagi jalan jauh kita bisa sambil senderan sikunya di sini sambil pegang setir, itu masih bisa, masih sampai ya. Terus di dalamnya ada kotak penyimpanan ya, ini ada 2 buah slot, ada buat charge, ada juga buat USB ya. Terus ini juga boxnya ini ada namanya hembusan angin AC ya. Jadi AC-nya ini keluar di sini juga teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli soft drink ya, soft drink yang dingin dari minimarket, terus teman-teman taruh di sini, itu tetap terjaga dingin untuk soft drinknya ya. Keren ya. Jadi kayak mini kulkas ya, bukan kulkas sih, dia hanya nggak membuat airnya dingin banget, tapi hanya membuat airnya tetap sejuk ya. Oke, ini tadi bangkunya udah dibahas ya. Bangkunya bisa bangkunya kulit dan headrestnya bisa ditekuk. Ini buat penumpang, ini sangat-sangat nyaman nih untuk perjalanan jauh, supaya kepalanya nggak ke kanan ke kiri ya, dijaga dengan ditopang dengan tadi ya, headrest ini keren sih ya. Ini biasanya ada di mobil-mobil sekelas Mercedes-Benz, BMW yang kayak gini-gini ya. Terus airbagnya ada 6, ini di sini juga ada ya airbagnya. Terus ada ini buat pegangan tangan, terus ini buat sunsetnya, dan ketika dibuka kacanya lampunya otomatis menyala, dan lampunya sudah LED ya, warna putih. Ketika kita tutup kacanya, cerminnya, lampunya juga ikut mati ya. Terus itu ada tweeter. Nah, ini dia tweeternya dari Sony ya. Tadi yang sebelumnya saya bilang ini total speakernya ada 8 ya, dan semuanya mereknya Sony ya. Jadi di depan ada 4, di belakang ada 4 ya. Lalu ya, ini dashboardnya ini soft touch ya, sampai sini soft touch. Nah, tadi saya bilang ininya dashboard udah soft touch ya. Terus ini udah soft touch ya, tapi sayangnya ini masih belum soft touch ya, nanggung banget Cherry ya. Semoga di versi selanjutnya mungkin improvementnya bisa dibuat soft touch nih yang sampingnya ya. Terus itu bukan speaker ya, tapi saya lihat di reviewer YouTube yang dari Turki ya, karena mobil ini juga banyak dijual di Turki, itu ternyata ada versi yang 38 yang ada speaker tengahnya. Nah, jadi mungkin ini memang sudah disiapkan oleh Cherry buat speaker tengahnya, mid bassnya mungkin ya. Nah, tapi kalau di Indonesia ini nggak ada speakernya. Tapi kalau teman-teman misalkan memang pencinta audio, memang mau audionya lebih maksimal, bisa nih dipasang speaker tengah jadi untuk mid bassnya ya, bisa. Udah ada tempatnya, udah ada, tinggal dipasang aja ke tukang audio. Oke, terus ke atas ada
kok jadi lupa, spion tengah ya. Spion tengah ini juga sudah auto dimming, artinya dia kalau ada cahaya yang berlebih dari belakang, misalkan lampu mobil belakang pasang lampu sorot, lampu jauh, maka dia akan otomatis meredup ya, atau namanya auto dimming ya. Oke, terus ini ada fungsi buat radarnya, ada di sini kotaknya. Terus yang di sini sih ini tambahan saya aja ya, dashcam. Oke, tambahan dashcam. Oke, apalagi di dalam? Oh iya, saya lupa, ini fitur yang paling saya suka ya, yaitu adalah sunroof. Nah, bukan sunroof ya, panoramic sunroof, karena sampai belakang ya. Nah, cara mengoperasikannya ini dari sini ya. Nah, ini ada dua tombol. Ini buat membuka sunsetnya atau ininya nih, apa ya, sunset lah, sunsetnya atau penutup sunroofnya. Kalau ini tombol yang belakang adalah untuk membuka kaca sunroofnya. Jadi saya buka dulu ya buat sunsetnya ya. Nah, otomatis ya. Nah, langsung. Nah, dibuka sekali dia sampai tengah aja. Tapi kalau kita misalkan mau buka sampai belakang sunsetnya, kita tekan lagi sekali lagi. Dia akan ngebuka sampai belakang, sampai baris bangku kedua. Nah, ini luas banget ya. Nah, panoramic sunroofnya gede banget ya. Nah, terus kalau kita mau buka kacanya juga bisa. Jadi ini bukan kaca mati ya. Ini bisa dibuka kacanya, sunroofnya. Kita tekan tombol yang belakang. Sekali itu buat buka tilt, buka sedikit aja ya. Kita tekan lagi sekali, dia kebuka sunroofnya. Nah, ini masih bisa dibuka ya, belum maksimal nih. Kita tekan lagi sekali di sini. Dia kebuka lagi full sunroofnya. Dan ini jujur, ini luas banget sunroofnya ya, luas banget. Saya sebelumnya pakai Pajero Sport, ada sunroof, tapi sunroofnya nggak seluas ini teman-teman bukaannya. Ini luas banget. Kalau Pajero paling cuma sampai sini doang nih Pajero, tapi ini sampai sini. Ya, ini luas banget. Yang punya anak kecil paling pasti suka banget nih mobil-mobil yang ada sunroofnya, apalagi gede kayak ini. Dia biasanya kepalanya keluar di sini ketika kita jalan-jalan ya. Nah, menutup lagi kita juga tekan ini. Nah, ini juga otomatis ya. Nah, tekan sekali langsung tutup. Nah, dibandingkan sama mobil saya sebelumnya Pajero Sport, membukanya otomatis sekali tekan. Tapi ketika mau tutup harus tekan terus tombolnya kalau Pajero Sport. Ya, ini nggak usah, tekan sekali aja langsung ketutup otomatis. Untuk sunsetnya juga bisa ditutup dari sini. Kita tutup, kita pencet, dia otomatis ketutup. Oh ya, by the way, ini kacanya sudah saya lapisi dengan kaca film 3M. Jadi ini tingkat apa namanya kegelapannya 60%. Jadi kalau siang bolong, siang terik, ini nggak terlalu panas karena kaca filmnya 60% ya. Jadi kalau teman-teman beli mobil Chery Tiggo 8 atau beli mobil yang ada panoramic sunroofnya, better dipasang kaca film deh supaya kalau siang-siang nggak panas. Tutup lagi sunsetnya sampai full. Oke, depan udah semua ya. Ini tadi lupa, seatbeltnya bisa dinaikin turunkan, di adjust. Oke, apalagi yang depan? Kayaknya udah ya, itu aja. Oh ya, saya lupa, ini buat apa? Kotak penyimpanannya, soft opening ya. Nah, nggak yang black gitu kebuka. Soft opening teman-teman. Oke. Untuk bagian depan kayaknya itu udah semua ya. Ini lampu-lampu tadi belum saya bahas ya. Lampu-lampu di sini ya tuh sudah full LED ya. Dan dia kayak kristal gitu, bentuknya bagus banget, mewah asli. Ini di sini apa? Bentuknya, cahayanya jadi mewah karena kayak bentukan kristal gitu. Loh, kok nggak mau mati? Oke, sekarang kita ke bagian belakang ya, bangku baris kedua. Oke, sekarang kita bahas untuk kursi baris keduanya. Ya seperti biasa sama kayak depan, ini masih kulit keras ya. Ya, saya masih menganggap ini kulit keras ya, bukan plastik ya. Karena apa? Karena ada jahitan aslinya di sini. Ini jahitan asli. Karena kalau misalkan ini plastik ya,
plastik keras, nggak mungkin bisa dijahit. Jadi ini sih kulit keras ya, bukan plastik. Kulit yang teksturnya keras banget. Ya, sayang ya. Alangkah baiknya kalau ini dibuat soft touch. Nah, di sini ada door handle warna silver. Terus ini ada tweeter. Nah, ini yang jarang di mobil-mobil seharga Chery Tiggo ya. Biasanya speaker tengah baris keduanya itu hanya speaker bawah doang. Tapi ini dia pakai sistem tweeter juga di tengah baris keduanya. Jadi di depan itu, kalau depan standar lah ya, ada speaker bawah utama sama ada tweeternya di atas. Tapi kalau yang belakang rata-rata nggak ada speaker. Mobil-mobil yang harganya kayak Chery Tiggo. Tapi Chery Tiggo dia pasang tweeter di baris kedua. Makanya di sini speakernya totalnya 8. Ya, depannya 4, belakangnya 4, 2 kanan 2 kiri. Jadi suaranya tuh bagus asli. Kalau yang ini dia soft touch, ya, kulit soft touch. Terus ini juga soft touch, sama sini soft touch. Terus ini di bawahnya tadi speaker utamanya. Ini ada buat cup holder penyimpanan. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini kayak ada indikator. Ini bukan tombol, tapi indikator. Jadi di sini ketika kita bawa anak gitu ya, terus kita lagi pakai mobilnya di pinggir jalan, di bahu jalan, ya. Lalu anaknya mau keluar, pintunya dibuka sama dia, ya. Itu ada peringatan lampu di sini sama peringatan suara, memperingatkan bahwa kalau ada mobil di samping atau di belakang. Jadi ketika radarnya mendeteksi ada mobil di samping kanan atau samping kiri di belakang, ya, maka di sini akan kasih peringatan suara yang keras sehingga memperingatkan bahwa untuk penumpang baris kedua kalau mau keluar ada kendaraan di samping gitu. Ini bagus ya sistem ADAS-nya ya, sistem keselamatannya. Nah, ini buat bangku baris keduanya ini juga udah full kulit ya, full kulit teman-teman. Terus ini juga headrestnya, sandaran kepalanya juga sama, empuk juga ya, dan ini bisa ditekuk juga sama yang ke depan. Nah, jadi buat baris untuk penumpang baris kedua ini sangat nyaman. Selain kulitnya empuk, sandaran kepalanya juga bisa ditekuk. Ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan di belakang bangku baris depan, baik kanan sama kiri ada tempat penyimpanan, ya. Terus ini ada buat ventilasi AC-nya, tapi memang buat pengaturan suhunya nggak bisa, itu memang dari depan semua, ya. Terus ini ada pegangan tangan, terus ini ada lampu yang sudah LED dan sama juga bentuknya kayak kristal gitu, ya. Terus bangku keduanya ini bisa dimaju mundurkan. Ini posisi paling mundur. Kalau misalkan saya mau majukan juga bisa. Saya keluar dulu ya. Nah, jadi ketika kita bawa orang di baris ketiga, ya, maka di sini baris keduanya bisa kita majukan supaya penumpang baris ketiga bisa dapat ruang yang lebih lega. Nah, baik sisi sini sama sisi kanan itu bisa dimaju mundurkan kursinya. Ya, selain ini bisa di reclining ya, bisa direbahin, tegakin ya, bisa. Oke, ini saya mundurin lagi. Oke, dan untuk mengakses ke baris ketiga, misalkan teman-teman bawa penumpang banyak sampai baris ketiga, teman-teman bisa namanya memajukan baris bangku keduanya dari sini ya. Dari sini ada tuas. Oke, kita tarik dulu. Oke, sampai seperti ini. Terus kita dorong. Oke, jadi supaya penumpangnya bisa lega untuk masuk ke baris ketiga ya. Oke, kita kembalikan ke posisi normal, kita mundurin lagi. Oke, tadi baris ketiga sudah saya bahas ya untuk bagasi. Kursinya memang saya nggak tegakin karena memang saya nggak sering bawa penumpang sampai baris ketiga. Oke, baris kedua itu aja, tapi ini nyaman. Baik dari segi legroomnya nih sangat luas dan kaki kita yang masih bisa masuk ke bawah dengan luas. Jadi bagi saya, ini patokan aja ya, bagi saya yang tingginya 185 cm ya, dan tubuh saya gempal ya, gemuk badan saya, dan kaki saya cukup panjang, saya merasa ini cukup nyaman duduk di baris kedua. Nah, jadi kalau teman-teman tingginya lebih
lebih kurang dari saya, harusnya lebih nyaman lagi karena saya aja yang tingginya 185 cm dan beratnya sampai 105 kg, saya gemuk. Duduk di sini saya nyaman banget. Kaki saya panjang, teman-teman, ya, tapi saya cukup nyaman karena kakinya itu pahanya bisa menyangga dengan baik, nggak gantung. Ini pahanya enak gantungnya, nyangganya enak, nggak gantung. Ya, jadi ini untuk baris kedua ini sangat-sangat nyaman. Apalagi ini bisa direbahin ya, bisa direbahin, reclining bangku baris keduanya. Jadi untuk penumpang baris kedua ini jangan khawatir dah, ini nyaman banget untuk baris keduanya ya. Selain itu juga ada panoramic sunroofnya di atas. Nah, ini ada hal yang unik nih yang teman-teman saya mau kasih lihat ya. Nah, ini untuk membuka sunroofnya atau panoramic sunroofnya atau sunsetnya ya, ini bisa juga dilakukan oleh penumpang baris kedua. Loh, gimana om gitu kan tombolnya jauh di depan gitu kan, nggak bisa nih, nggak nyampe om. Ya nyampe sih, tapi kayaknya butuh effort ya untuk neken tombol sunroofnya. Jangan khawatir. Jadi kalau kita misalkan mau membuka sunsetnya atau sunroofnya ya, kita tinggal pakai namanya voice command atau perintah suara. Jadi untuk membuka sunsetnya atau sunroofnya bisa pakai voice command, bahkan dari bangku baris kedua. Ini saya praktekkan ya, membuka sunset atau sunroofnya pakai voice command. Halo babe, I'm listening. Open sunset. Okay, it's opening. Ya, tanpa perlu saya tekan tombol untuk membuka sunroofnya, dia langsung kebuka pakai perintah suara. Dan kalau pakai perintah suara itu langsung kebukanya full, langsung sekali tarikan sampai ke belakang. Tadi saya praktekkan kalau misalkan saya pakai manual, tombol fisik di depan itu membuka sunset itu cuma sampai sini doang, tahap pertama, terus kita pencet lagi baru kebuka sampai ke belakang. Tapi kalau pakai perintah suara dia langsung kebuka sampai belakang. Keren ya. Jadi kita untuk penumpang baris kedua nggak usah minta-minta nyuruh driver, Pak sopir tolong dong bukain sunsetnya, nggak perlu, kita tinggal pakai perintah suara aja. Ini yang saya rasa kayaknya belum banyak ada ya di mobil-mobil brand Jepang ya. Oke, terus untuk membuka sunroofnya juga bisa pakai perintah tombol suara ya, saya praktekkan ya. Halo babe. Halo babe. Wah, ngambek babe-nya. Hai babe. Halo babe. I'm listening. Nah, gitu dong. Open sunroof. Got it. It's opening. Nah, ya kebuka ya. Walaupun tadi harus beberapa kali percobaan ya. Babe-nya lagi ngambek ya. Oke, jadi buka sunroofnya juga bisa pakai namanya voice command. Nah, tapi jangan usil ya teman-teman ya. Mentang-mentang bisa pakai voice command, terus lagi jalan, teman-teman duduk di baris kedua, terus lagi hujan deras, terus teman-teman kasih perintah suara untuk buka sunroofnya, yang ada ntar baris depannya pada kena hujan kebasahan ya, jangan iseng ya. Oke, untuk menutup sunroofnya sama menutup sunsetnya juga bisa pakai voice command ya. Halo babe. Yes, I'm here. Close sunroof. Closing the sunroof. Keren ya. Coba mobil-mobil Jepang ya yang harganya sekitar 300 jutaan, 4 jutaan, coba ya, ada nggak yang kayak gini teman-teman ya. Oke, kita tutup untuk sunsetnya sama pakai voice command juga. Halo babe. I'm listening. Close sunset. Got it. Thank you babe. Dia nggak akan balas kok. Oke, ya kalau pakai perintah suara juga dia untuk menutup sunsetnya langsung sekali tarikan ya sampai depan ya, nggak 2 tahap ya, langsung tertutup full. Nah, gimana teman-teman pendapatnya soal fitur panoramic sunroofnya yang bisa pakai voice command? Apakah keren atau biasa aja? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau Nora juga nggak apa-apa, tulisin Nora gitu kan, Nora. Oke, itu untuk yang baris keduanya saya rasa udah cukup ya untuk baris keduanya. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk beberapa fitur unggulan di Cherry 38 yang tidak ada di mobil lain yang sekelasnya, yang harganya sama ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa fitur unggulan yang Cherry 38 punya tapi tidak ada di mobil lain yang sekelasnya. Jadi ini Cherry 38
Untuk harganya kan 400 juta, sebenarnya nggak nyampe 400, 389.500.000, nggak nyampe 400 ya. Nah berarti kompetitor utamanya di kelas ini adalah pertama Honda BR-V. Nah yang terdekat ya, Honda BR-V harganya 380 juta yang Honda BR-V N7X itu ya. Nah terus ada lagi Xpander Cross yang terbaru itu juga 370 juta ya. Nah itu yang rival-rival utamanya adalah BR-V, N7X sama Xpander Cross yang Ultimate ya. Nah satu hal fitur yang menurut saya cukup bagus dan memang hanya ada di mobil-mobil Eropa adalah membuka kap mesinnya itu sudah hidrolik. Ya, kita buka dulu ya di sini untuk membuka tuas kap mesinnya. Nah dia unik ya, harus 2 kali tarik ya. Ini ciri khas banget mobil Eropa, BMW, Mercedes-Benz itu harus dia 2 kali buka ininya, buka tuas kap mesinnya. Nggak bisa sekali doang, 2 kali. 1, 2. Oke, kalau sudah kebuka kap mesinnya ya, ini tinggal ditarik dikit aja. Tinggal ditarik sedikit, dia akan membuka otomatis. Nah karena dia sudah hidrolik teman-teman, hidrolik kanan kiri, jadi kita nggak perlu pakai otot ngebuka mesinnya, nggak perlu kita pakai besi lagi buat menyangga kap mesinnya, nggak perlu, jadi sudah hidrolik. Jadi ini saya rasa fitur yang sangat berguna buat wanita ya, yang tubuhnya mungil ya, dan dia kesusahan buat ngangkat kap mesinnya ya, mungkin nggak nyampe juga dorong kap mesinnya karena mungkin tubuhnya mungil ya, maka ini fitur yang sangat berguna karena ya tadi hanya perlu ditarik sedikit aja ya, kebuka otomatis dan menahan otomatis, nggak perlu kita sanggah lagi pakai besi lagi. Nah ya, nah ini yang fitur yang tidak ada di mobil sekelasnya kayak Honda BR-V N7X atau di Xpander Cross Ultimate ya, harganya mirip-mirip ya. Ini biasanya di mobil-mobil yang harganya udah 500 juta, 600 juta, bahkan udah 1 miliar baru ada nih yang fitur kayak membuka kap mesin pakai hidrolik. Nah mumpung kita lagi buka kap mesinnya, kita bahas aja ya sekalian ya buat mesinnya, karena kita belum bahas mesinnya ya. Mesinnya ini dia 1600 cc ya, 1.6 TGDI turbo gasoline direct injection ya. Jadi ini mesin bensin ya, bukan diesel ya. Dan 1600 cc ini dipadukan dengan transmisi dual clutch 7 atau 7 percepatan. Nah, dual DCT, dual clutch transmission. Nah, transmisi dual clutch itu biasa dipakai di mobil-mobil balap, di mobil-mobil sport biasanya. Tapi ini ditaruh di mobil SUV, mobil keluarga. Nah, hasilnya gimana? Saya udah coba, smooth banget dan tarikannya tuh spontan, terus halus. Perpindahan giginya sama sekali nggak berasa perpindahan giginya. Jadi ini perpaduan yang luar biasa ya, mesin 1600 cc turbo dengan transmisi dual clutch 7 percepatan itu jempol banget Cherry. Bagus, keren ya. Tenaganya tenaganya adalah 186 PS atau 183 horsepower. Itu gede, 186 PS. Karena kalau di-compare sama mobil saya sebelumnya, Pajero Sport Dakar ya, itu Pajero Sport Dakar itu tenaganya cuma 181 PS. Dan ini dia 186 PS, artinya 5 PS lebih tinggi daripada Pajero Sport ya. Terus untuk torsinya ini adalah 290, tadi yang sudah kita bahas di awal ya, ada tulisan 290-nya di bagasi belakang. Tapi setelah saya cek di buku manual ternyata 275 Nm. Jadi saya mau klarifikasi nih dari Cherry, yang betul yang mana sih? Torsinya 290 atau 275. Tapi kalau misalkan hanya memang sesuai buku manual yang 275 Nm, itu pun juga udah lebih dari cukup, gede banget. Ya, gede banget. Karena kalau dibandingkan sama mobil kayak tadi kompetitor utamanya Xpander Cross sama Honda BR-V N7X, itu torsinya nggak nyampe 200. Ya, torsinya nggak nyampe 200.
Tapi ini torsinya hampir 300, 275. Dari segi powernya gede, 180 PS, torsinya juga gede, 275 Nm. Ya, oke. Jadi tarikannya ini 0 ke 100 itu sekitar 8 detik kan ya, 8,2, 8,5 detik. 0 ke 100 km per jamnya. Dan top speednya, saya udah tes sendiri top speednya, mobil ini luar biasa. Top speed yang pernah saya raih ya di tol, lagi sepi, itu 210 km per jam. Ya saya nggak ngada-ngada ya, serius, ini 210 km per jam. Saya nggak mungkin sambil bawa mobil 200 km per jam sambil saya rekam pakai handphone, nggak mungkin lah. Ya bahaya banget. Ya tapi percaya aja ya, saya udah tes mobil ini kemampuannya untuk top speednya 210 km per jam. Dan itu kayaknya saya merasa masih bisa lebih lagi. Tapi nyali saya nggak cukup teman-teman untuk melebihi dari 210 km per jam ya. Oke, itu soal mesin ya. Mesin CR38 oke banget, top banget ya, powerful banget ya. Tutupnya ya memang harus pakai otot ya, tutupnya nggak bisa otomatis ya, harus ditarik ya. Nah, dan ini harus agak dibanting, kalau nggak dia nggak akan rapat. Oke, nutupnya harus keras ya. Karena dia sistem hidrolik ya, jadi harus ditekan ya. Oke, terus fitur selanjutnya ya, di mobil yang harganya 400 juta rupiah adalah dia ada namanya blind spot monitoring. Nah biasanya, nah itu dia, tapi nggak nyala ya, karena harus ada kendaraan di samping baru dia nyala, memberikan peringatan ya. Jadi kalau ada kendaraan di samping, motor, mobil, apapun itu, dia akan nyala ya. Sama ada notifikasi suara memberikan peringatan bahwa ada kendaraan di titik blind spot ya. Blind spot monitoring itu juga mungkin masih jarang ya di mobil-mobil yang sekelasnya. Terus oh iya, satu lagi soal kaca. Ada attention to detail yang saya harus acungi jempol sama Cherry. Kalau teman-teman lihat, ini kacanya ini double. Nah ya, double glass. Nah, makanya kekedapan kabinnya juga bagus, karena kacanya udah double glass teman-teman. Ya keren ya. Ya. Nah itu kalau teman-teman lihat ya, itu bangkunya tadi itu mundur teman-teman. Ketika mesin mobilnya itu saya matikan, bangkunya mundur, jadi kita bisa keluarnya itu punya ruang yang lebih luas. Keren ya. Ini bisa mundur otomatis ya ininya, bangkunya. Nah ini ada satu fitur yang saya rasa keren juga, adalah walkaway door lock. Jadi ketika ini kunci saya taruh di saku, di kantong celana, ini nggak perlu saya tekan ya kunci mobilnya, saya menjauh aja, dia akan langsung otomatis terkunci. Ya kita lihat ya, kita menjauh dari mobil, nah langsung ya otomatis terkunci. Dan kalau kita mendekati mobilnya ya, mobil juga otomatis langsung terbuka tanpa perlu saya tekan remote. Nah kebuka otomatis. Ini saya nggak pegang remote, saya nggak buka handle pintunya ya. Jadi selama kunci di saku ya, maka sensor akan mendeteksi bahwa ada kunci yang mendekati mobil, maka dia akan membuka dan menutup otomatis ya. Ini saya menjauh lagi, dia akan nutup otomatis. Nah keren ya, ini bikin keren ya, logonya tuh nyala ya. Nah ini kalau misalkan saya buka kunci pintunya pakai remote, nah, ini logo Cherry-nya nyala teman-teman. Ini yang saya juga baru tahu ya. Oke, open pakai remote. Ini remote seperti ini ya, by the way. Nah, ini remote saya jelaskan dulu ya. Ini untuk membuka pintu, ini untuk membuka bagasi belakang, ini buat menutup pintu, dan ini adalah tombol untuk menyalakan mobil pakai remote. Ntar saya praktekkan ya. Oke, kita buka pintunya ya. Ini perhatikan nih, ada logo Cherry-nya di tengah. Ini menyala nih teman-teman. Nah, DRL-nya nyala, sama logo Cherry-nya nyala. Oke, keren ya. Kita tutup lagi.
sama, menyala juga ya, logo Cherry-nya menyala juga. Nah, jadi ada welcoming light-nya ya. Dan tadi ya saya mau praktekkan untuk menyalakan mesin mobil pakai remote. Ini dia yang tombol paling bawah. Ini saya tekan sekitar 3-4 detik. Mobil akan menyala. 1 2 3 4. Nah. Ya, jadi bisa pakai remote juga ya. Untuk nyalain mobilnya. Jadi kalau misalnya kita lagi di luar, terus kita mau masuk ke mobil dan kondisinya lagi terik banget, lagi panas banget, siang bolong, nah kita nyalain dulu mobilnya pakai remote, sehingga pas kita udah masuk, kabinnya udah sejuk, udah dingin. Karena ketika kita nyalain mobil pakai remote, itu AC mobilnya langsung nyala, dan nyalanya pakai yang max, yang maksimum ya, jadi langsung mendinginkan kabinnya. Keren ya ini. Oke, satu lagi, cara membuka pintu bagasinya. Tadi di awal udah saya kasih tahu ya, bisa pakai tombol di bagasi, bisa pakai tombol di kursi driver ya. Atau juga bisa pakai ini ya, bisa pakai remote. Oke ya. Dan menutupnya juga bisa pakai remote juga ya, menutup untuk pintu bagasinya. Pencet yang ini, yang tombol nomor 3. Oh sorry, salah, yang ini tombol nomor 2. Oke, kunci lagi. Nah, sekarang yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah cara membuka pintu bagasi ya, dengan cara kita berdiri aja di bagian belakang bagasi mobilnya. Itu sekitar 3-4 detik pintu bagasinya akan otomatis kebuka, tanpa perlu kita pencet tombol fisik di depan sana, tanpa perlu kita ngayun-ngayun kaki di bawah bumper ya kayak mobil lain, nggak perlu ya. Ini saya praktekkan, saya nggak pencet apa-apa ya, saya nggak pencet apa-apa, tombol remote-nya saya mendekat aja ke mobil. Sampai ada indikator lampu sen nyala, kita mundur selangkah. Nah, jadi kita misalkan lagi bawa barang ya, yang ibu-ibu misalkan ibu-ibu lagi bawa belanjaan di tangan kanan sama tangan kiri ya, terus kita repot gimana cara untuk membuka pintu bagasinya ya, maka kita cukup berdiri aja di bagian belakang pintu bagasinya kebuka otomatis. Sekali lagi yang nggak perlu kita harus nendang-nendang kaki di bawah bumper, nggak perlu. Cuman diri aja, diri 3-4 detik, maka pintu bagasinya kebuka sendiri. Tapi buat nutupnya memang harus tetap tekan tombol di sini ya. Oke, itu yang fitur selanjutnya yang tidak ada di mobil yang sekelasnya, teman-teman ya. Oke, nah saya rasa itu udah semua ya, saya bahas untuk fitur-fitur unggulan di Cherry Tiggo 8 ya. Tadi ya, untuk ADAS-nya banyak, nggak bisa sebutin satu persatu ya kayak blind spot monitoring ada, terus kayak rear cross traffic alert juga ada. Misalnya kita lagi mundur ya, terus ada mobil lagi melintas, dia kasih warning. Terus ada forward collision mitigation system, jadi kalau misalkan di depan kendaraan kita itu udah terlalu dekat, maka dia kasih warning. Dan kalau misalkan kita belum melakukan pengereman juga, maka ada sistem namanya AEB, Automatic Emergency Braking. Dia akan langsung mengintervensi sistem mobilnya untuk melakukan pengereman. Ya, seperti itu. Selain itu ada juga namanya Adaptive Cruise Control tadi, yang bisa menyesuaikan kecepatan mobil di depan ya, otomatis. Dan juga dikombin dengan namanya Lane Departure Warning. Ketika kita sudah keluar jalur, maka dia akan kasih warning, baik itu secara visual di speedometer maupun secara lewat suara. Seperti itu ya. Nah, itu semua kayaknya, atau belum semua, saya juga nggak hafal fitur ADAS-nya. Itu yang saya tahu. Tapi ya, ini review dari konsumen ya, dari pemakai. Satu hal tadi yang masalah roda yang di awal saya bilang yang perlu diimprove ya, bukan soal ukurannya. Ukuran udah cukup lah, udah pas ya, 18 inch ya. Tapi saya merasa di sini setelah saya pakai 2 bulan ya,
ini rodanya ini tidak senyap alias berisik. Kalau jalannya aspal kayak gini sih masih mending ya, suaranya nggak begitu berasa. Tapi kalau jalannya kayak jalan beton, jalan cor, itu suaranya betul-betul berasa sampai dalam, suara bannya atau road noise-nya. Jadi ini memang bannya tadi sudah saya bilang ya, mereknya adalah GT, merek dari China sepertinya. Jadi kalau misalkan ini bisa diganti dengan ban misalkan merek kayak Dunlop ya atau Bridgestone, itu akan lebih bagus ya. Tapi kita harus modal ya. Alangkah baiknya kalau misalkan Chery itu misalkan bisa mengganti nih bannya ya dengan ban yang lebih bagus. Karena jujur ini semua mobilnya udah bagus, fiturnya bagus, fiturnya lengkap, mesinnya oke. Tapi satu kekurangannya, bannya ini berisik, nggak senyap. Jadi kita di dalam kabin juga agak sedikit kurang nyaman ya dengan suara road noise-nya itu yang memang betul-betul berasa. Kalau jalannya itu adalah yang jalan yang cor beton. Oke, itu aja mungkin ya review saya, positifnya, negatifnya dari mobil ini ya. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan mobil ini. Artinya dengan harga yang ditawarkan nggak nyampe 400 juta, tapi fitur-fitur yang saya dapatkan itu fitur-fiturnya banyak banget ya. Bahkan fitur-fiturnya itu sekelas dengan fitur mobil yang harganya udah 500 jutaan, bahkan 600 jutaan ya. Tapi saya bisa dapatkan fitur-fitur canggih tadi dengan harga hanya 400 juta, bahkan nggak nyampe 400 juta. Jadi saya nggak perlu komplain lah kalau misalkan tadi kayak ada bannya berisik atau konsumsi bahan bakarnya mungkin kurang irit, ya itu bagi saya terima aja lah ya, terima aja karena saya udah dikasih dengan fitur-fitur yang sangat melimpah sama Chery di mobil Chery Tiggo 8 ini. Jadi kalau ada yang kurang ini, kurang itu sedikit, ya udahlah, terima aja lah ya. Apalagi ini satu lagi, garansi mesinnya adalah 10 tahun. Nah jadi udah pakai aja 10 tahun. Kalau ada kerusakan mesinnya tinggal ke bengkel resminya Chery ya, mereka akan betulkan, bahkan diganti free, gratis. Oke teman-teman, itu review saya untuk mobil Chery Tiggo 8 tipe premium, review jujur dari pemakai. Semoga review ini sangat berguna. Semoga review ini berguna bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi mencari mobil ya, yang harganya 380 sampai 400 juta. Ini mobil saya bilang rekomen ya, dibandingkan sama mobil-mobil brand Jepang lainnya. Tadi saya sebutkan 2 brand lain, ini memberikan fitur-fitur yang jauh lebih lengkap dan tenaga mesinnya itu dahsyat ya, bahkan bisa mengalahkan cumi-cumi darat ini mesinnya. Oke teman-teman, sekian video review dari saya untuk Chery Tiggo 8-nya. Kalau video ini berguna bagi teman-teman, silakan tombol like ya, komen, silakan komen, tulis komentar, dan boleh share ke rekan-rekan yang lain ya. Oke teman-teman, terima kasih buat partisipasinya, supportnya. Sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya, di video saya selanjutnya.